Halo sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini, dan hari ini kita tidak akan membahas masalah teknik atau tutorial ringan seputar HP untuk bagi para pemilik atau user yang sebelum dibawa ke tukang servis profesional ya. Tapi hari ini kita para teknisi khususnya di Indonesia ini lagi dihebohkan oleh sebuah berita, yaitu tentang eh, dan itu pasnya tanggal 25 Maret kemarin. Itu salah satu stasiun televisi swasta ya, itu dengan gagahnya dia memberi informasi ke kalangan masyarakat yang sebenarnya ini bukan yang sebenarnya ya, bahwa judulnya itu adalah tipu daya teknisi ponsel pintar. Wah, seakan-akan para teknisi ini adalah mafia. Jadi berita tersebut sebenarnya sih kalau menurut saya kurang bagus ya, karena ternyata setelah kita telusuri itu adalah berita-berita yang dalam saat pengambilan gambar itu dilakukan secara curang, jadi tidak sebenarnya. Artinya sudah melalui editing yang luar biasa, dan di berita tersebut dinarasikan, dia menggunakan narasi dan diksi yang kurang tepat, sehingga itu merugikan kami sebagai pihak teknisi ya. Karena di berita tersebut diunggah foto-foto seakan-akan teknisi HP itu nggak ada yang benar, atau dinarasikan seakan-akan teknisi HP itu bermain curang, padahal sebenarnya tidak seperti itu adanya. Jadi ini sebenarnya hanya masalah kecil yang seharusnya tidak perlu diangkat ke media ya. Namanya oknum dimanapun sebenarnya ada oknum lah ya. Kayak di kepolisian juga ada oknum polisi, di kejaksaan ada oknum jaksa, ada oknum teknisi. Itu kan hanya segelintir orang dan tidak mewakili sebuah lembaga, atau tidak mewakili kesemuanya. Jadi kalau memang oknum, ini sebaiknya ya janganlah diberitakan atau dinarasikan dan membentuk diksi di masyarakat seperti itu. Kami sebenarnya sangat kecewa. Jadi untuk kebetulan stasiun televisi swasta ini nggak perlu kita sebut lah ya, SCTV lah. Dan untuk apanya ya, pembawa beritanya atau yang membawakan, yang menarasikan ini adalah inisialnya aja, karena nggak perlu kita sebut namanya ya, Joy Astro lah. Ya, jadi seakan-akan di situ mewakili semua teknisi, bahwa semua teknisi itu berkelakuan tidak baik. Jadi itu yang sangat merugikan kami. Kenapa sesuatu yang kecil dan itu hanya dilakukan oleh oknum itu seakan-akan mewakili kami semua? Coba bandingkan dah, bayangkanlah, kami teknisi ini perjuangan kami bukan mudah, dan kami juga sebagai manusia masih punya hati. Bagaimana perjuangan kami ikut serta dalam bencana di Indonesia. Bagaimana perjuangan kami ikut turut serta ya saat bencana Lombok, saat bencana Palu, kami rela berbagi sedikit rezeki. Bukan sedikit, banyak sebenarnya, karena ratusan juta yang kita kirim ke sana. Bagaimana kami harus berpanas-panasan untuk mencari dana, karena dana kami kira kurang cukup untuk kita bawa ke Palu. Di situ sebenarnya juga pemerintah seharusnya cobalah ajak kami untuk bekerja sama. Kami ini juga ikut mencerdaskan bangsa sebenarnya, mengurangi pengangguran. Bayangkanlah kalau di satu forum teknisi aja, kayak misalnya teman-teman kami yang ada di Test Point itu 2000 lebih, itu mungkin di belakangnya ada anak, ada istri, yang rata-rata yang mungkin anak istri 3 orang lah. 2000 kali 3 itu sudah berapa? 6000 orang. Jangan gara-gara pemberitaan media yang seperti ini lalu mereka priuk nasinya terancam semua. Percayalah, kami ini teknisi juga sangat hati-hati banget. Nggak mungkin kami akan berbuat seperti itu. Nggak mungkin kami akan mengencingin priuk nasi kami sendiri. Jadi itu berita yang sebenarnya kurang tepat, dan ini saat ini teman-teman juga lagi berjuang untuk meminta klarifikasi dari pihak SCTV. Kenapa berita itu bisa sampai muncul dan pengambilan gambarnya di mana tentunya. Dan setelah kita berburu informasi lewat forum segala macam, ternyata saat pengambilan gambar pun itu yang punya counter, khususnya saudara kita Counter, itu ternyata tidak mengetahui itu sebenarnya digunakan untuk konten apa. Dan memang sengaja
tayangan SCTV itu tidak saya tayangkan di kanal YouTube saya, karena justru akan diunduh orang dan beritanya makin liar luar biasa, dan itu justru akan merugikan kami sebagai teknisi. Jadi bagi teman-teman sebenarnya sudah nggak usah putus asa, nggak usah patah semangat. Sudah banyak yang kita berikan untuk bangsa ini, sudah banyak yang kita berikan untuk negara ini. Kita tidak sendiri. Saat terjadi bencana-bencana kita juga turut andil dalam memberikan sedikit penghasilan kita. Bahkan kita terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke daerah bencana. Itu seakan-akan tidak diangkat beritanya, tapi saat ada oknum dan hal-hal semacam ini itu justru dibesar-besarkan. Saya justru sebenarnya paham ya, di saat pandemi ini mungkin dari pihak stasiun televisi pun kayak SCTV atau mungkin semua stasiun televisi swasta mungkin kurang berita ya, karena kurang bahan berita. Mungkin bahan beritanya seputar corona, seputar pandemi, mungkin masyarakat juga udah bosan. Jadi mereka mencari berita yang mengada-ada, menggiring opini masyarakat, menciptakan sesuatu itu supaya bisa diolah menjadi berita. Jadi saya jadi berpikir sebenarnya kepada mereka ini, kepada orang-orang yang tadinya di layar kaca ini begitu cerdas. Cuma gara-gara pandemi ini aja kok jadi otaknya jadi bengkok, terus memberitakan sesuatu yang tidak benar, memberikan sesuatu berita yang mengada-ada. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan otaknya juga isi pembalut ini para teman-teman media ini. Jangan sampai lah kayak contohnya wartawan juga ada oknum wartawan, tapi kan tidak mewakili semua wartawan. Ya kalau memang ada oknumnya ditindak, kalau memang ada sesuatu yang kurang tepat di organisasi ditindak, tapi kan tindakan yang tidak terpuji tersebut tidak mewakili dari sebuah organisasi. Contohnya tindakan, kalaupun ada oknum yang dari teknisi misalnya yang berbuat seperti itu atau berbuat curang seperti itu, tentunya itu tidak mewakili kami semua. Kami sadar apakah ada oknum-oknum nakal seperti itu? Ada, tetap ada, tapi kan tidak mewakili kami semua. Terus apakah ada teknisi-teknisi yang bodoh? Ada. Di mana? Siapa contohnya? Contohnya saja lah, harga modal LCD 300.000 dijual 350.000. Itu sudah teknisi bodoh. Apakah itu ada? Ada. Kalau nanti terjadi sesuatu kan Anda sendiri yang nyengir dan bakalan lari itu kalau dikomplain. Itu salah satu contohnya. Jadi tolonglah klarifikasi. Kami minta juga dari pihak TV swasta nasional ini, dari pihak ICTV, kami minta klarifikasinya. Dan juga dari pihak pembawa acara ya, apa namanya saya juga kurang tahu ya. Mungkin kalian yang lebih tahu lah. Ya tolong dah kalau membuat narasi dan diksi itu yang bener lah. Mungkin ya si pembawa acara ini sekaligus juga pamretnya juga kita tidak tahu. Jadi seakan-akan medianya ini sudah paling besar, paling dipercayai ya, kita tahu Anda kekurangan berita, tapi jangan membuat berita yang mengada-ada yang merugikan salah satu pihak. Jadi tentunya di sini kami sebagai teknisi juga merasa keberatan sekali, dan itu tidak seharusnya diberitakan. Karena memang sebenarnya tidak ada teknisi seperti itu. Perjuangan kami ini luar biasa, Bos. Bagaimana saat pandemi seperti ini yang tadinya keuntungan kami mungkin servis satu HP bisa 150.000, kita kurangi, kita lihat user kita. Kalau memang itu usernya itu contohnya aja teman-teman dari ojol dengan muka yang bagaimana anaknya sekolah, itu kadang-kadang kami hanya dibayar oleh sebungkus rokok, itu kami sudah terima dengan ikhlas supaya anaknya bisa belajar. Bagaimana HP yang seharusnya sudah tidak bisa diservis dan tidak layak pakai, kami bantu sampai HP itu benar-benar bisa hidup. Kami nggak rela kalau mungkin teman-teman teknisi itu dijatuhkan oleh satu media yang menciptakan diksi dan narasinya yang kurang benar seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada di Bali ya, kalau mungkin ada perkumpulannya, contohnya marilah itu perkumpulan itu kita bina sebaik-baiknya. Kalau perlu kita ajukan ke Kemenkumham, jadi seandainya ada masalah seperti ini kita bisa langsung backup. Jadi itu saja sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Dan bagi teman-teman teknisi, sudahlah, ini mari kita berdoa bersama-sama. Ini teman-teman kita yang ada di Jakarta, mungkin teman-teman kita yang lagi berjuang untuk meluruskan berita ini, kita support. Kalau memang perlu sedikit uluran tangan, ayo kita mari saling
memberikan ya mungkin untuk ongkos jalannya untuk meminta klarifikasi dari pihak stasiun televisi swasta ini. Semoga kedepannya berita-berita yang nggak benar tentang teknisi ini tidak ada lagi, karena ini akan berulang lagi, pasti akan berulang lagi. Jadi untuk teman-teman teknisi ya tetap semangat, kalian nggak usah berkecil hati. Ini hanya berita, dan itu berita yang sebenarnya memang tidak harus sampai ke telinga kita, dan nyatanya ya ditayangkan oleh SCTV dan itu sangat merugikan kita. Tapi tetap semangat. Tidak semuanya seperti itu mungkin hanya oknum, dan nyatanya juga berita itu adalah bohong. Maksud saya bohong gimana? Cara pengambilan gambarnya juga itu sudah manipulasi, artinya berita yang diciptakan itu adalah berita yang nggak benar, karena dari cara ngambil gambar, cara editingnya juga memberitakan kita yang kurang-kurang bagus, itu juga sesuatu yang nggak benar. Jadi tetap percaya diri, percaya bahwa masyarakat masih percaya sama kita, percaya bahwa masyarakat masih membutuhkan kita, percaya bahwa negara masih membutuhkan, harus ada kita, karena kita juga banyak sekali mengurangi pengangguran, karena banyak sekali adik-adik kita yang sudah yang tadinya belum dapat pekerjaan dan sekarang menjadi seorang teknisi yang handal di kampung-kampung itu juga banyak sekali. Bayangkan seandainya itu tidak ada kita, tentunya juga tidak akan ada mereka. Oke, tetap semangat, pantang mundur, tetap berkarya, berjuang demi nafkah keluarga, berikan yang terbaik buat negara ini. Kalau ada bencana, mari bahu-membahu, saling mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita. Tidak harus kita nunggu uluran tangan dari pemerintah, tapi kita harus bertindak. Dan kalau ada berita-berita semacam ini, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang berjuang, tetap semangat. Bagi kalian, salut, salam satu, obeng. Aduh, semoga ini memberikan sedikit edukasi ya, bahwa ke masyarakat, bahwa berita yang ditayangkan SCTV itu sebenarnya itu adalah berita yang tidak benar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teknisi Indonesia. Terima kasih.